Ibu Karyani yang merupakan Kepala Perpustakaan SMA Negeri 1 Berau. Saya sebagai di sini mungkin tadi ada sedikit miss ya, bahwasannya saya bukan kepala perpustakaannya, tapi saya di sekolah itu sebagai ketua gerakan literasi sekolah. Nah, di sini terkait pertanyaan ini sangat menarik ya, di zaman yang harus melek digital dan kita mungkin sebagai salah satu penggerak literasi ya, mau tidak mau kita harus banyak belajar. Kedua, namun eksekusinya nih yang paling utama. Kita tidak mengawal Tidak sampai mengawal, nah itu impactnya seperti apa, betul. dampaknya. Jadi gitu. bukan hanya keinginan yang besar, tetapi lihat dari pembiasaan menuju kita gemar saja. Ada kita mengajak lagi karena kan ada kita progresnya harus, karena segala sesuatu kalau kita memang benar-benar di dalam, jangan terlalu banyak bumbu ya, karena kalau terlalu banyak bumbu kasihan juga kita enak gitu ya. Jadi kalau saya sih melihatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, literasi untuk kesejahteraan. Kawal Pustaka, sore ini adalah siaran podcast kita yang pertama, perdana, di hari Senin, tanggal 23 Oktober 2024. Apa pembahasan perdana kita ini? Tentunya sangat istimewa karena kita juga kehadiran bintang tamu yang sudah hadir, sudah menunggu sedari pagi tadi melaksanakan aktivitas lomba pentigraf atau menulis cerpen 3 paragraf untuk siswa SMP se-Kabupaten Berau. Beliau hadir sebagai dewan juri dan sore ini kita todong kehadiran Ibu Karyani yang merupakan Kepala Perpustakaan SMA Negeri 1 Berau. Kita akan ngobrol aja ya Bu ya, diskusi ya. Iya. Dengan teteh saya yang cantik dan tetap bersemangat walaupun dari pagi belum istirahat. Ya, teh ya. Nah, karena ini perdana dan saya mau mengambil banyak catatan penting selama kita nanti melakukan dialog interaktif begitu. Oke. Kira-kira hal-hal apa aja sih yang harus kita persiapkan untuk bisa terus berkelanjutan kegiatan untuk promosi, sosialisasi tentang perpustakaan melalui media podcast seperti sekarang ini? Iya. Sebelum itu saya menyapa Kawal Pustaka dulu. Saya sebagai di sini mungkin tadi ada sedikit miss ya, bahwasannya saya bukan kepala perpustakaannya, tapi saya di sekolah itu sebagai ketua gerakan literasi sekolah. Namun include di program perpustakaan ini di pelayanan gitu ya. Iya. Kalau dulu sebelum Bu Hajah kembali saya memang kepala perpustakaan. Nah, di sini terkait pertanyaan ini sangat menarik ya, di zaman yang harus melek digital dan kita mungkin sebagai salah satu penggerak literasi ya, mau tidak mau kita harus banyak belajar. Kedua, kita harus melihat wahana apa sih di sini untuk generasi Z ini. Jangan sampai hanya media yang dilihat itu TikTok, IG, tapi ini untuk media digital interaktif ini sebagai perpustakaan, sebagai jantungnya informasi, karena sekolah-sekolah ini saya yakin sudah untuk Kabupaten Berau ya, tingkatan sekolahnya terakreditasinya sudah banyak sekali. Namun tidak lepas itu kadangkala sudah diprogramkan, semua dari sarana prasarana sudah ada. Terus dari program kerja sudah ada, namun eksekusinya nih yang paling utama. Kita tidak mengawal sampai nah itu impactnya seperti apa, betul. Dampaknya. Jadi bukan hanya keinginan yang besar, tetapi lihat dari pembiasaan menuju kita gemar saja. Ada pembiasaan tahapannya. Jadi ini perlu diperhatikan kepada penyediaannya sudah, sarana prasarana sudah, program kerja ada. Tetapi kembali lagi SDM yang ada. SDM yang ada itu kita harus benar-benar di sini satu pakem dengan kepala perpus ini. Mau dibawa kemana nih? Apalagi sekarang media transportasi sangat harus digalakan. Karena apa? Anak-anak generasi Z ini justru melihat ini tertariknya lebih besar. Contohnya nih saya, kalau kita alat-alat sudah bagus nih ya. Kalau hanya didiamkan saja di sebuah ruangan itu akan rusak.
lebih baik rusak karena dipakai kan Dan gitu. tidak membawa kemanfaatan apa-apa. Iya, hanya jadi sebagai betul tadi pajangan kalimatnya saja. impactnya itu. Jadi gini, bukan hanya gini tiba-tiba ada, tetapi program itu tidak dieksekusi. Nah Ada kalau tapi saya tiada ya. tiada. Jadi kalau saya sih lebih baik begini. Kita cek dulu nih sarana prasarana kita itu kan tidak harus kegiatan itu langsung semuanya istimewa ya, contohnya lengkap. Tapi saya mengukur dulu. Yang penting program ini jalan dulu. Nah baru kekurangan-kekurangan itu kita tutupi. Contoh begini. Kadangkala orang tuh ramenya aja nih di awal karena lomba. Nih hati-hati nih karena lomba, tapi tidak berbicara masalah implementasi ke depannya. Kita evaluasi nih setelah lomba harus. apa Jadi gini, capaian-capaiannya. capaiannya. Nah, makanya saya buat rundown yang memang per 3 bulan. 3 bulan ini berhasil ke 6 bulan. Nah, hingga satu tahun itu hasil impact dari ini itu apa? Ternyata ketika kita berulang-ulang dengan siswa itu membuat sesuatu itu, siswa akan tahu sejauh mana ini hasil yang akan dirasakan sama mereka. Jelas kalau keterampilan berbahasa pasti dapat ya. Terus percaya diri pasti dapat. Menulis buku ada gitu. Jadi generalnya saya itu seperti gini. Ketika kita di program ini ada pelatihan menulis, jangan sampai udah pelatihan udah gitu ya. Tapi tidak dipikirkan apa sih hasilnya gitu. Terus sudah ada hasilnya mau diapakan. Nah, ini penting. Nah, biasanya kita informasikan, kita buat lagi bedah bukunya. Kita mengajak lagi karena kan ada kita progresnya harus karena segala sesuatu kalau kita memang benar-benar di dalam, jangan terlalu banyak bumbu ya, karena kalau terlalu banyak bumbu kasihan juga kita enak gitu ya. Jadi kalau saya sih melihatnya gimana itu mengejawantakan terlalu banyak bumbu tuh gimana teh untuk konkretnya? Ya kita belajar untuk sesuai dengan keperluan dulu itu. Karena kalau yang dipikirkan ini banyak, ini akhirnya kan tercapainya pun saya yakin tercapai, tetapi tidak maksimal, gitu. Jadi mungkin kita identifikasi dulu ya masalah yang ada di sekolah itu kira-kira potensi tidak hanya masalah, tapi kita identifikasi juga potensi. Harus ada LK-nya ya, kalau kita itu analisisnya. Jadi apa yang akan nextnya setelah kita menemukan harus diapakan nih anak-anak atau teman-teman warga di sekolah, dia lebih cenderung ketertarikannya di mana? Apakah kita bukan perpustakaan fasilitasi itu ya? Bukan hanya siswa, guru semua pun. Karena di sini saya sih lebih merasakan kekhawatiran guru kan sama, keinginan majunya juga sama. Hanya ini jalan atau tidak, gitu ya pertanyaan jalan atau tidak. Jadi kita sebagai penggerak literasi ini mengajak, bukan hanya mengajak, tapi pendekatan analisis. Pendekatan analisis, ternyata tiba-tiba saya waktu ingat ya ikut WLG, di situ wisata literasi guru. Kebetulan saya harus membuat sebuah diseminasi tentang tulisan itu. Kalau kita bergerak hanya ayo gitu, udah. Tapi kita bagaimana di situ punya progres. Jadi saya pendekatannya langsung personal. Karena ini kebutuhannya adalah bukan melalui WA grup dulu mungkin ya tanya. Enggak, justru saya personal. Baru buat grup. Karena kalau sudah dibuat grup orang bertanya mau ngapain. Apakah orang itu suka nggak dengan kita? Nah, kan itu analisisnya. Ternyata saya japri, semua biar capek gitu ya, nanti japri. Kita sharingkan dulu secara pribadi. Saya akan mendalami, ternyata ada keinginan nih, 25% dia ingin, tetapi banyak kurangnya, kan bisa sharing. Nah, dari situ. Jadi akhirnya dapat 15 guru yang oke dengan durasi 2 minggu. Itu aja yang perlu dipertahankan? Atau ditindaklanjuti buat grup. Akhirnya saya di situ mendesimasikan dulu apa sih mengenai WLG ini, menulis itu seperti apa. Karena saat itu dimintanya hanya esai kan. Nah ini kembali karena kita sebagian pegiat literasi itu kan memikirkan hanya proses baca tulis, tetapi yang paling masalah itu adalah sosial. Sosial yang paling utama. Kenapa saya bilang sosial? Karena tidak mudah kita mengembangkan literasi kalau kita tidak memahami analisa tadi. Kalau hanya apa yang kita baca, apa yang kita tulis, bahkan kita harus memahami terlebih dahulu. Makanya untuk lahir karya itu kan bukan kita ingin paling terlihat ya atau bagaimana, tapi kita ini update bagaimana sih kemampuan mereka itu. Ternyata kemampuan mereka itu gitu. Hanya mereka itu mengusung
siswa Pengalaman. yang generasi Z ini. Ini siswa sama dan guru juga. Sama kepala sekolah. Dan difasilitasi oleh perpustakaan. Iya, saya 3, siswa, guru, dan kepala sekolah. Dan insya Allah tahun ini bukunya WLS itu untuk siswa, WLG untuk guru, WLK untuk kepala sekolah. Jadi semuanya dimonitoring semua, dimonitoring. Jadi artinya ketika ada keluh kesah, mereka kalaupun tidak di grup langsung japri. Jadi itulah yang namanya pendekatan. Jadi manusia itu memang dibilang mudah-mudah, dibilang sulit-sulit. Yang sulitnya itu apa? Kita memahamkan bagaimana kultur sosial individu. Analisisnya ke sana. Nah, untuk jadi nanti informasi, nah kita kembangkan melalui media podcast, gitu ya. Media podcast ya banyak lah sekarang. Artinya ada media online, ada media cetak, ada media offline, gitu. Video gitu ya. Visual. Bahkan sekarang kan guru dituntut dengan kurikulum Merdeka ini difasilitasi oleh perpustakaan ya. Guru-guru terutama membuat bukti aksi nyata gitu. Aksi nyata difasilitasi oleh kami, butuh apa di perpustakaan, bahkan ruangan atau apapun bentuknya saya dicatat. Jadi kalau kita untuk program itu jangan melulu yang bikin pusing gitu ya. Itu padahal di dalam tidak sesuai kebutuhan sebetulnya. Tidak sesuai kebutuhan. Gitu, jadi kalau saya menganalisanya, mungkin tiap sekolah akan berbeda ya, kemampuan siswanya, kemampuan gurunya, mungkin keinginan kepala sekolahnya. Nah kebetulan mungkin saya ini di sini karena mengatasnamakan pegiat literasi ini, ayo kita sama-sama, karena di sini tidak ada yang hebat. Nulis itu kembali ke nol. Sama ketika kita pertunjukan kembali ke nol. Tetapi kita tetap ada peringkat bahwa saya sudah menyelesaikan tulisan ini. Oh, saya sudah berlomba dengan tahapan ini. Nah, itu kan menjadi prestasinya. Jadi kalau menurut saya kebetulan ini di Kawal Pustaka Sangga Barintak ya, keren ya. Ini saya sangat perdana, dan ini yang paling utama yang ingin saya sampaikan, rasa syukur dan terima kasih kepada Dispusip Kabupaten Berau yang sampai saat ini yang saya rasakan itu terus memperhatikan perkembangan literasi di Kabupaten Berau, terutama mungkin kerjasama dengan berbagai pihak ya, terus dengan APUSI juga, terus GPMB, IPI gitu ya, banyak sekali. Dan ini sih kepada guru-guru, ayo bisa memfasilitasi lebih banyak lagi. Jadi jangan malu nih guru-guru di Kabupaten Berau untuk sharing dengan Dispusip, hal apapun itu, ini menunya ada gitu ya. Mau menu apa sih, manis, pahit gitu ya, senang, suka, sedih, karena ada di sini semua. Artinya ya itu, perpustakaan itu kehidupan. Iya. Gitu. Ada ditarik benang merahnya adalah kita sebagai jantungnya informasi tadi ya. Tapi informasi tidaklah menjadi sebuah informasi kalau tidak disampaikan atau tidak tersampaikan melalui media-media yang kita miliki. Hanya sekedar buku saja ataupun berbagai sumber informasi, apakah itu media rekam buku juga kalau tidak diinformasikan tidak tahu. Kalau di Diskusi tidak ada lomba resensi, tidak menantang bagi siswa kami barangnya. Dengan 1 minggu 350 halaman, saya sebagai pembimbing juga gele-gele kepala gitu ya. Nah artinya ketika anak ini dibiasakan seperti itu, dia sudah punya mental yang kuat karena kita secara individu di sekolah sudah dipersiapkan. Namun kembali lagi kepada proyek yang dilakukan Diskusi ini gitu ya. Kita kan banyak sekali monitoring tetap harus. Itu catatan penting bahwa ya. program itu supaya tidak terhenti dan kita bisa mengukur impact-nya ataupun kita bisa mengevaluasi apakah efektif atau tidak, dan mungkin program lain yang sebetulnya lebih tepat untuk dilaksanakan. Menurut saya itu kita jangan dengan menu yang itu saja, tetapi kita bisa berwarna, harus melek dan mau beradaptasi dengan kebutuhan dan juga sarana dan prasarana dan media yang terbaru yang digemari gitu ya. Benar. Karena kita juga harus peka terhadap survei-survei mengenai media-media digital apa saja yang paling sering digunakan terutama oleh generasi Z. Jangan-jangan Facebook sudah tidak lagi digunakan ataupun yang paling justru kita berpikir teknologi yang sulit untuk diaplikasikan, ternyata WhatsApp, melalui media WhatsApp adalah merupakan menurut penelitian juga itu yang paling cepat dan paling digemari gitu. Mungkin saya ingin satu juga sih untuk dari benang merah tadi, bahwasannya ketika kita memperlakukan sesuatu itu kan bukan hanya untuk kepentingan kita ya, tetapi untuk khalayak umum yang memang
Bro ini menunggu gitu, dan saya yakin dengan adanya podcast Kawal Pustaka ini ditunggu sama masyarakat Kabupaten Bro. Saya mengucapkan selamat atas launchingnya ini sore ini. Terima kasih sudah bersedia hadir untuk membuka podcast kita yang pertama, yang perdana. Dan informasi juga kepada Kawal Pustaka yang nantinya menyaksikan acara kita ini bahwa media podcast di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Berau ataupun media-media lain, sumber-sumber informasi berupa buku, berupa komputer dan jaringan internet yang kami sediakan semuanya bisa difasilitasi untuk pemustaka yang hadir ke Kabupaten Berau. Tentunya dengan komitmen bahwa kita jaga bersama apa yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Berau dengan fasilitas yang disediakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk mendukung yang paling penting yang masih sering kita dengar sampai sekarang adalah Indonesia Emas 2045 dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Berau hadir untuk menjadi fasilitator semua kawal pustaka di semua umur, di semua tempat di Kabupaten Berau, bahwa kita akan menuju ke Indonesia Emas 2045 dan merdeka belajar di perpustakaan gitu ya Teh ya. Luar biasa semua ya. medianya. Kita doakan bersama mudah-mudahan diskusi Kabupaten Berau semakin bukan hanya keren ya bahasanya, ini istimewa di hati masyarakat. Istimewa. Iya. Saya mengucapkan banyak terima kasih Teh atas kehadirannya sore ini. Mudah-mudahan ini tidak menjadi podcast kita yang terakhir. Oh jangan, masih dan kita akan berlanjut. Kita nanti ya. akan banyak diskusi lagi di acara selanjutnya. Selamat sore Kawal Pustaka. Selamat sore. Datang ke perpustakaan, dapatkan ilmunya. Alhamdulillah. Salam literasi untuk kesejahteraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.